Maraknya mafia skincare di Indonesia masih menjadi perbincangan di masyarakat. Dr. Amira Farahnas atau biasa dikenal dokter detektif alias Doktip membongkar modus penipuan yang dilakukan sejumlah penjual skincare. Hal tersebut diungkap Doktip saat diundang untuk memberikan masukan terhadap pembahasan RUU Perlindungan Konsumen dalam rapat Komisi 6 DPR pada Rabu 12 Maret 2025. Modus penipuan diantaranya dilakukan dokter kecantikan ternama Dr. Richard Lee. Bahkan saat itu Doktip membawa langsung skincare milik Dr. Richard Lee. Doktip mengungkapkan dirinya membeli produk itu dari live Dr. Richard Lee sepekan lalu. Produk yang dibeli adalah Goddess Skin by Athena Richard Lee. Hal yang menjadi masalah, produk skincare tersebut diduga kuat telah melakukan penipuan sebab kandungan skincare itu diklaim terdapat tomat putih. Nyatanya Doktip mengatakan tidak ada satupun kandungan tomat putih di dalam produk tersebut. Ia menyatakan Dr. Richard Lee menempelkan stiker tomat putih dalam produk tersebut. Doktip menduga Dr. Richard Lee menempelkan sendiri stiker tersebut dengan alasan untuk menaikkan harga skincare tersebut. Sebab produk yang seharusnya dibanderol Rp300.000 kini dijual dengan harga Rp1,5 juta. Tidak hanya itu, Doktip juga menemukan produk skincare Richard Lee yang terindikasi penipuan. Contoh lainnya yaitu produk DNA salmon yang juga sempat heboh di masyarakat. Doktip mengatakan produk itu diadaptasi dari produk asal Korea Selatan bernama Rive Skin. Namun ia menyebut produk itu ditempelkan stiker hingga diakui menjadi produk Richard Lee. Saat ini Doktip sudah melaporkan dugaan penipuan Dr. Richard Lee ke Polda Metro Jaya. Setidaknya ada 3 produk skincare yang sudah dilaporkan ke polisi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sekali lagi saya mau bilang, apa keuntungan dokter detektif untuk menyuarakan ya para korban, terutama suplemen yang ini. Sampai-sampai dokter beli suplemen ini harganya 2 juta yang betul-betul isinya tomat putih, terus dibandingkan dengan punyanya Dr. Richard yang hanya bermodalkan stiker. Dan kalian bisa lihat ini sudah dicabut BPOM ya, nomor POM-nya, karena dia hanya relabeling produk WT. Mana itu yang basar-basar itu keluar semua kok. Bayangkan Doktip itu beli punya Dr. Richard itu 1 juta lebih. Terus dia juga beli itu yang asli yang tomat putih itu harganya 2 juta. 3.500.000 nih keluar uangnya, atau hanya untuk membuktikan bahwa konsumen itu harus membeli produk yang betul-betul amanah. Owner yang begini nih, astagfirullah. Oh, Doktip udah nyampe ke gedung DPR ya untuk mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 di DPR gitu. Semoga dengan kehadiran Doktip di gedung DPR ini dan melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 ini, mafia skincare yang sebenarnya bisa diungkap dan bisa dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena sejatinya huru-hara skincare tersebut sudah membuat masyarakat resah. Opini masyarakat itu terbelah menjadi 2. Ada yang pro dengan para pengusaha skincare, ada yang pro dengan para influencer yang mereview produk-produk skincare tersebut. Nah, dengan adanya pro dan kontra ini membuat masyarakat jadi bingung. Produk-produk mana sih yang layak dibeli? Produk-produk mana sih yang aman dan tidak berbahaya buat wajah? Nah, semoga dengan kehadiran Doktip di Komisi 6 nanti, mafia skincare yang sebenarnya dapat diungkap, dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Kalau para influencer yang mereview produk-produk skincare tersebut terbukti melakukan pemerasan terhadap para owner, nah, silahkan dihukum, silahkan siapapun dia, silahkan dihukum. Tapi kalau yang terbukti adalah para owner skincare tersebut yang menjual produk-produk berbahaya, overclaim, ya seharusnya juga ada hukuman buat mereka. Kalau opini kalian sendiri lebih pro kemana nih? Apakah pro kepada para pengusaha skincare tersebut, ataukah pro kepada para influencer yang mereview produk-produk skincare tersebut? Di kolom komentar ya. DPR Komisi 6 bakal kawal perjuangan Dr. Detektif dan Dr. Ika. Dr. Richard Lee dan Sheila Sautia and the Gang siap-siap bangkrut.
Hari ini dokter detektif, dokter Ika dan kawan-kawan yang lainnya gitu ya guys, diundang rapat atau pertemuan di gedung DPR RI bareng dengan DPR Komisi 6 guys. Diundangnya Doktif dan kawan-kawan ini tidak lain tidak bukan untuk membahas tentang skincare yang sekarang ini tuh lagi kayak heboh banget gitu ya guys. Dan hampir 6 bulan ini tuh tidak ada jalan keluarnya. Di rapat DPR bersama dokter detektif ini juga turut hadir orang-orang yang sangat berkompetensi gitu ya di bidangnya gitu. Ada yang dokter khusus stem cell, ada yang dokter khusus kayak skincare dan lain sebagainya gitu ya guys. Nah di sini lampu hijau untuk dokter detektif dan kawan-kawan gitu guys, karena DPR Komisi 6 ini merespon secara positif kegiatan-kegiatan dokter detektif ini yang dimana untuk menyelamatkan konsumen-konsumen atau untuk menyelamatkan wanita-wanita Indonesia gitu guys dari krim-krim berbahaya maupun krim-krim yang overclaim. Fun fact-nya gitu ya guys, ternyata DPR ini tuh tidak hanya mengundang dokter detektif dan kawan-kawan gitu guys, tapi juga mengundang beberapa owner skincare yang diduga bermasalah gitu ya guys, seperti kayak Dr. Richard Lee, ada juga Sela Saukia dan yang lainnya gitu. Tapi sangat disayangkan gitu ya guys, undangan-undangan ini tuh tidak diperdulikan atau mereka-mereka ini tuh tidak berani hadir di rapat sidang tersebut. Nah, kalau dilihat dari hasil rapat di DPR ini gitu ya guys ya, respon dari DPR ini tuh cukup positif ya untuk dokter detektif dan kawan-kawan gitu guys. Dan DPR ini bakalan menindaklanjuti owner-owner nakal ini gitu ya guys ya, dan dipastikan gitu owner-owner ini tidak akan bisa lolos lagi gitu guys, karena DPR ini bakalan ngebut untuk kayak membuat atau perancangan atau kayak dimodifikasi gitu ya undang-undang perlindungan konsumen gitu. Bahkan ada juga lembaga-lembaga yang dihadirkan untuk mendukung aksi ini gitu guys. Waduh, siap-siap ya nih para owner-owner nakal bakalan bangkrut nih ya gitu ya, yang suka jualan skincare yang overclaim dan berbahaya gitu, dan sekarang ini lagi huru-hara gitu. Siap-siap deh bakalan gak bisa jualan lagi. Ini soalnya ya TikTok dan Shopee dan lain sebagainya ini bakalan diundang juga di DPR untuk tidak menjual barang-barang berbahaya tersebut atau tidak menjual barang-barang yang sudah dicoret oleh BPOM gitu guys. Ayo lo SS, jantung aman. Jadi di sini ada Doktif, ada Dokter Ika, ada para influencer, ada para korban-korban skincare, di belakangnya ada BPKN juga di Komisi 6. Sebelum gue bahas tentang skincare, pasti kalian banyak nanya, kenapa mereka diundang di Komisi 6 kak, sedangkan kesehatan kan Komisi 9? Karena ini lebih fokusnya ke perlindungan konsumen guys. Jadi mereka itu mau merevisi undang-undang yang sudah ada. Lah kok berat sebelah itu rombongan si SS sama DRL kok nggak diundang juga? Mereka diundang juga loh, tapi nggak dateng. Alasannya nggak ada yang tahu, Komisi 6 juga nggak tahu. Mereka belum ada menyampaikan surat apapun, alasan mereka itu nggak dateng. Dan di sini gue nonton tadi, Doktif itu langsung unboxing produk yang dia beli, langsung dibuka dari paketnya, dari salah satu produknya DRL yang harusnya udah ditarik sama izin edarnya oleh Badan POM. Tetap dijual bebas tapi tanpa kemasan atau tanpa kotak yang masalah white tomato. Ternyata isinya sama aja, tetap diedarkan, nggak tahu alasannya apa. Terus Doktif juga membahas produknya si SS yang harusnya udah nggak boleh diedarkan lagi, tapi masih ada di reseller. Ya waktu itu pernah heboh main preman-premanan, labrak-melabrak itu, inget nggak? Nah ini produknya dibawa nih. Apakah semua perskincarean di Indonesia ini bakal dibongkar karena udah ada undang-undang baru nanti atau revisi undang-undang yang lama? Dan apakah produk-produk ini juga bakal lebih ditindaklanjuti sama pihak yang berwajib? Dan dengan adanya RDP pada hari ini, semoga harapan kita semua, dunia perskincarean Indonesia ini jangan ada lagi yang overclaim, jangan ada lagi yang menjual produk-produk berbahaya, harus sesuai dengan izin POM. Cuman SS sama DRL masih ditunggu nih oleh Komisi 6 nih, mau diundang lagi, kapan bisa hadirnya? Biar semuanya itu bisa jelas di sini. Sekalian DRG juga dong undang Komisi 6 biar komplit gitu kan. Perbarusan itu adalah penjelasan dari salah satu korban pengguna skincare berbahaya bertahun-tahun sampai akhirnya terjadi hal-hal seperti itu terhadap dirinya. Kalau kalian lihat postinganku yang dulu yang pertama kali ngebahas tentang skincare berbahaya, gimana pernah jadi bidan dan pada saat itu aku mendapatkan pasien dengan hampir keluhannya sama dengan mbaknya tadi, ya itu juga karena korban skincare. Jadi jangan pernah beranggapan kalau ada orang-orang yang menyuarakan tentang skincare bahaya ini di korbannya begini-gini dianggap sebagai buzzer, nerima bayaran berapa. Enggak ada guys, ini tuh seperti halnya kayak semacam balon yang selidik tiup terlalu besar, cuma nunggu kapan waktunya meletus aja gitu. Karena memang dari skincare berbahaya ini itu bisa menyakiti tubuh kalian. Memang efeknya di setiap orang beda-beda. Jadi jangan dianggap setiap ada orang yang menyuarakan tentang berbahayanya skincare abal-abal lalu dikaitkan dengan buzzer.
buzzer. Semoga kedepannya ya, setelah adanya pertemuan Doktip dan DPR tadi, semoga kedepannya tuh ada satu bagian khusus yang bisa melaporkan atau kita sebagai korban, sebagai konsumen bisa menindaklanjuti bagaimana owner-owner nakal, penjual-penjual skincare hamil awal, supaya barang-barang yang kayak begini itu gak lagi beredar sembarangan dan bebas di masyarakat, supaya pengusaha-pengusaha skincare itu juga lebih mikir lagi gitu kalau menjual produk-produk yang berbahaya. Semangat terus Dokter dan teman-teman untuk menyuarakan kebenaran.